harus bohong gitu? Aduh, nggak boleh beneran ngomong yang sebenarnya, harus bohong. Oke deh, aku pikirkan dulu ya Nia ya. Bye Nia. Kaelda mana ya? Kaelda. Nah, ini dia Kaelda. Kak Esti, Kaelda lagi ngapain? lagi bingung Kak Esti, aduh bingung nih. Gak usah bingung-bingung. Kita stop semuanya kebingungan kakak. Sekarang kita mau ibadah sekolah dulu. Oh iya. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bersama dengan Kak Esti dan Kak Elda di sini. Adik-adik, kita mau stop semua kegiatan kita dan kita mau fokus untuk sekolah minggu kita. Kita akan mengingat kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah perbuat untuk kita semua. Kita mau nyanyikan satu lagu Kak Esti. Iya betul Kak Lagunya Elda. apa Kak Esti? Stop. Kita nyanyikan sambil bangkit berdiri dan penuh semangat ya adik-adik. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diam di hatiku, sucikan diriku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diam di hatiku, sucikan diriku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Esti, Ya Kak? mari kita buka ibadah sekolah minggu kita pagi ini dengan doa ya Kak Esti. Kita lipat tangan adik-adik, tutup mata dan tunduk kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini di mana Engkau masih memberi kami waktu kembali untuk boleh bersekolah minggu walaupun dari rumah kami masing-masing. Bimbing kami semua supaya kami boleh mengerti firman-Mu, boleh memuji Engkau, dan boleh menyenangkan hati-Mu pada hari ini untuk sekolah minggu kami. Tuhan Yesus berkati juga kakak-kakak yang akan melakukan pelayanan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengambil tema. Temanya apa Kak? Temanya adalah benar atau hoax. Waduh, hoax itu apa ya Kak artinya ya? Nah, mau tahu Kak Elda Mau dan banget. adik-adik semua? Mau ya adik-adik ya? Kita mau dengarkan melalui firman Tuhan hari ini. Namun sebelumnya kita mau angkat pujian bahwa Yesus sudah disalibkan bagi kita semua karena kasih-Nya, karena cintanya bagi kita semuanya. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu ini. Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini adik-adik. Senyumnya mana? Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan.
Shalom adik-adik sekolah minggu kelas besar. Adik-adik berjumpa lagi dengan Kak Jayadi. Kak Jayadi berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Adik-adik sudah siap untuk mendengar firman Tuhan hari ini? Tema kita hari ini, benar atau hoax? Mari kita siapkan Alkitab kita dari Injil Matius pasal 28 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Injil Matius pasal 28 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Matius pasal 28 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Adik-adik, siapa yang masih ingat apa saja yang Tuhan Yesus lakukan semasa hidupnya? Wah, hebat. Semua adik-adik masih ingat. Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat. Mukjizat itu adalah peristiwa yang melampaui akal pikiran kita yang terbatas. Itulah kuasa Tuhan. Dengan mukjizat yang Tuhan Yesus kerjakan, ada makin banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Artinya, yang Tuhan Yesus kerjakan itu sungguh-sungguh terjadi, sehingga orang makin penasaran. Mukjizat apa saja adik-adik? Misalnya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta, orang yang lumpuh, orang yang buta. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus juga membangkitkan anak laki-laki muda di Nain. Bahkan Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari di dalam kubur. Akal manusia sangat terbatas untuk bisa mengerti. Tetapi Tuhan Yesus mampu melakukannya. Bahkan yang jauh lebih besar dari itu, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati, bahkan sebelum kematiannya, ia menderita begitu hebat akibat siksaan. Kuasa Tuhan teramat besar. Ia bangkit. Itulah faktanya. Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus pasal 15 mengatakan bahwa Tuhan Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Dan bahkan detik-detik kebangkitan Tuhan Yesus juga dialami oleh para penjaga yang ditugaskan menjaga kubur itu. Saat itu terjadi gempa bumi yang hebat
dan seorang malaikat Tuhan menggulingkan batu penutup kubur. Namun, walaupun faktanya demikian, orang dapat meresponnya secara berbeda. Mereka yang mengasihi Tuhan Yesus dan telah mengalami mujizat yang dilakukannya akan menerima kebenaran atau fakta tentang kebangkitan. Mereka percaya dan kemudian mereka dimampukan untuk mengatakan kebenaran bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan Tuhan Yesus berkuasa mengalahkan maut. Tetapi orang-orang yang menganggap Tuhan Yesus sebagai musuh dan membenci Tuhan Yesus, seperti para imam kepala dan tua-tua, tidak mau percaya dan menerima berita kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka memilih untuk menyebarkan berita bohong atau hoaks tentang kebangkitan Tuhan Yesus, supaya orang-orang Yahudi tidak percaya. Dan jahatnya lagi, mereka menyebarkan berita bohong. Dengan berita bohong itu, mereka menuduh mayat Tuhan Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Para prajurit yang gagah pun disuap oleh imam-imam kepala dengan uang, sehingga akhirnya para prajurit itu memilih untuk menuruti para imam kepala dan menyebarkan berita hoaks tersebut. Kalau adik-adik bagaimana? Mau mengatakan yang benar, atau karena diberi sesuatu, misalnya uang seperti para penjaga? Adik-adik mau mengatakan yang bohong walaupun tahu apa yang benar? Sebagai anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kita harus tetap mau mengatakan yang benar ya adik-adik. Karena hoaks atau berita bohong itu tidak baik. Hoaks dapat merugikan adik-adik, orang lain, bahkan merugikan banyak orang. Hoaks dapat menyebabkan ketakutan. Hoaks juga dapat memecah belah persahabatan dan menimbulkan pertengkaran atau perselisihan. Hoaks yang terus-menerus atau berulang-ulang dan disebarkan pada banyak orang dapat menyebabkan orang menjadi percaya akan berita yang tidak benar tersebut. Adik-adik harus berani menyatakan kebenaran, melawan berita bohong atau hoaks itu. Adik-adik, bersikaplah hati-hati ketika menerima suatu berita. Periksa dulu dengan teliti atau detail dan sejelas-jelasnya apakah fakta terkait berita tersebut benar atau hoaks. Jika adik-adik merasa kesulitan, adik-adik bisa bertanya pada orang tua, pada kakak sekolah minggu, atau pada guru di sekolah. Dan yang terutama, berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat yang akan menuntun adik-adik pada kebenaran. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani berkata benar dan tidak boleh berkata bohong, baik secara ucapan maupun tulisan-tulisan kita di media sosial. Dan mengenai kebangkitan Tuhan Yesus, adik-adik harus ingat dan pegang teguh kebenaran dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Adik-adik masih ingat perkataan Tuhan Yesus pada Thomas? Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Demikianlah firman Tuhan yang Kak Jayeri sampaikan pada hari ini. Dalam masa pandemi ini,
Kak Jayadi berharap adik-adik tetap semangat dan penuh sukacita. Belajar dengan tekun berdoa dan baca Alkitab. Dan jangan lupa adik-adik jaga kesehatan dan juga mengikuti protokol kesehatan yang masih harus dijalankan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua bersama papa, mama, dan seluruh keluarga. Amin. Teman-teman, ayat hafal minggu ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 20a. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bagaimana kayaknya caranya? Caranya, adik-adik bisa masukkan ke amplop dan amplopnya akan dibawa pada saat kita akan beribadah kembali di gereja. Dan yang kedua, adik-adik juga bisa minta tolong mama atau papa untuk melakukan transfer ke rekening gereja kita. Adik-adik, tidak terasa ya, hari ini kita sudah sampai di penghujung ibadah sekolah minggu kita. Dari firman Tuhan yang kita dengar tadi, bahwa kita diajarkan untuk tidak mengatakan hal yang tidak benar atau hoax ya adik-adik, tapi kita mau belajar berkata benar, kita mengatakan kebenaran. Dan Kak Esti, jangan takut untuk menceritakan bahwa Tuhan Yesus kita sudah bangkit, seperti lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Yesusku hidup. My Jesus still alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. adik-adik, mari kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita di dalam doa. Lipat tangannya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memimpin kami di dalam ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kami semua, di mana kami boleh belajar untuk mengatakan kebenaran. Kami boleh belajar untuk menyaksikan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh membagikan kabar sukacita ini bagi teman-teman kami yang lain, Bapa. Bapa di surga, kiranya Bapa Engkau menyertai setiap kami anak-anak-Mu di dalam kami belajar, di dalam kami mengikut Engkau Bapa. Biarlah Bapa kiranya Engkau mau menjadikan kami anak-anak yang seturut dengan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa untuk kondisi saat ini Bapa di tengah masa pandemi ini. Biarlah kami juga mau belajar taat. Kami belajar untuk selalu mengikuti setiap
protokol kesehatan yang ada Bapak, supaya kami tetap boleh menjaga kondisi kami semua. Kami menjadi sehat Bapak, dan kami tetap beraktivitas dengan baik. Terima kasih Bapak di surga. Inilah seluruh doa kami Bapak yang jauh dari sempurna. Bila kiranya Engkau memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum menutup sekolah minggu hari ini, Kakak mau mengajak adik-adik untuk sama-sama mengatakan sesuatu ya Kak Esti? Ya Kak Elda. Ya, kita sama-sama katakan, aku percaya Yesusku sudah bangkit. Kak Esti, kita katakan sekali lagi ya Kak Ayo, Esti Kak, ya, ayo. bersama-sama dengan gerakan dan Semangat. semangat. 1, 2, 3. Aku percaya Yesusku sudah bangkit. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah.